Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya Bu Dewi, saya Bu Isna, Saya Bu Rahma. akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma. Bagaimana kabarnya Bu Isna? Alhamdulillah sehat ini Bu Rahma. Baik Bu Isna, sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Bu Isna dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Bu Isna supaya tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Isna sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Isna sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga harapkan nanti ketika Bu Isna melakukan proses coaching, jangan lupa Ibu menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Demikian, itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam mengamati Ibu. Baik, bisa dipahami ya. Baik Bu Isna, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Baik Bu Rahma, silahkan saya diberi pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Dalam coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua, yaitu Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali Bu Isna, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Untuk kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif supaya saya dapat menggali potensi sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan beliau. Memang, mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dari seorang coach ya. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, tentang perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator kecapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama, saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari Puji sendiri untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik, semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya melalui tirta, kemudian ide-ide solusi dari Puji dapat menggali secara maksimal atau tergali secara maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti ya Bu. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan kuncinya, dan saya berharap proses percakapan nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi ya. Oke, terima kasih Bu Isna. Bu Isna sudah siap? Oke, saya siap Bu Rahma. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya.
Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana kabar hari ini Bu Isna? Alhamdulillah Bu Dewi, hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar Bu Dewi juga hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Hari ini saya ingin mengobrol sebentar dengan Bu Isna. Kira-kira Bu Isna keberatan atau tidak ya? Tidak Bu Dewi, saya tidak berkeberatan. Hari ini saya sedang santai di danau ini Bu Dewi. Sebenarnya apa tujuan percakapan kita hari ini ya Bu Dewi? Dari obrolan ini, saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran, atau masukan mengenai permasalahan saya. Oh iya Bu Dewi, ingin mendapatkan solusi seperti apa ya dari permasalahannya ya? Masalahnya juga seperti apa ya Bu Dewi? Begini Bu Isna, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efisien dan efektif. Baik, tujuannya ini sangat jelas ya Bu Dewi. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang mungkin akan Bu Dewi hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dalam waktu yang ditentukan. Oh iya Bu Dewi, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bu Dewi sekarang ini kira-kira dalam mencapai tujuannya? Posisi saya saat ini di skala 5 Bu Isna. Yang Bu Dewi inginkan itu di posisi berapa? Paling tidak di posisi 9. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi nyata yang dapat Bu Dewi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Bu Dewi lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bu Dewi tersebut? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi Bu Isna. Bagus Bu Dewi, rencana aksi nyata yang jelas. Sekarang, bagaimana Anda menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut Bu Dewi? Apa yang dapat membantu Bu Dewi dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Terakhir, bagaimana Bu Dewi akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa juga yang dapat membantu Bu Dewi dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika itu diperlukan. Oke, baik Bu Dewi. Menurut Bu Dewi, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita barusan Bu Dewi? Dari percakapan ini tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait pengelolaan waktu agar lebih efisien dan efektif. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Bu Dewi, mendapatkan manfaat dari percakapan barusan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Dewi membuahkan hasil, dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya nanti ya Bu Dewi, agar dapat kita jadikan refleksi. Terima kasih Bu Isna sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya mencari solusi dari persoalan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahma. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bu Isna menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut Bu Rahma. Apa yang membuat Bu Isna merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Bu Isna telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu menggunakan alur tirta secara runtut. Bagaimana pendapat Bu Isna tentang ini? Saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Rahma. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu Isna ambil untuk meningkatkan performa di area ini?
Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Baik, itu adalah langkah yang baik ya Bu Isna. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Isna peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih kepada Bu Rahma atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan Bu Rahma. Begitu ya Bu Isna. Semoga ke depan kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama Bu Isna. Mari wujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka.